tiba di Madinah setelah hijrah. Kemudian beliau menetap di Madinah. Di Madinah itu telah duluan dihuni oleh beberapa klan orang Yahudi, beberapa suku-suku pecahan daripada Yahudi. Ada Bani Quraidah, ini suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan macam-macam. Yang besar adalah 3 suku, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraidah, itu yang besar. Rasulullah SAW karena melihat bahwa mereka telah duluan menempati kota Madinah Al-Munawwarah, lantas membuat sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Perjanjian ini disebutkan dalam kitab sejarah yang pertama sekali ditulis dalam Islam, yaitu Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jadi dalam materi ini tidak ada. Jadi salah satu yang disampaikan dalam sirah ini bahwasanya untuk orang mukmin agama mereka dan untuk orang Yahudi agama mereka. Nah, ini perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Jadi memang ajaran ini, ajaran Islam, didakwahkan untuk manusia bertauhid. Bahkan ada hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap syahadat. Jadi hadis seperti ini perlu dicari hadis lain bagaimana cara memahaminya, bukan mutlak. Seperti itu Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah hijrah. Kemudian beliau menetap di Madinah. Di Madinah itu telah duluan dihuni oleh beberapa klan orang Yahudi, beberapa suku-suku pecahan daripada Yahudi. Ada Bani Quraidah, ini suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan macam-macam. Yang besar adalah 3 suku, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraidah, itu yang besar. Rasulullah SAW karena melihat bahwa mereka telah duluan menempati kota Madinah Al-Munawwarah, lantas membuat sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Perjanjian ini disebutkan dalam kitab sejarah yang pertama sekali ditulis dalam Islam, yaitu Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jadi dalam materi ini tidak ada. Jadi salah satu yang disampaikan dalam sirah ini bahwasanya untuk orang mukmin agama mereka dan untuk orang Yahudi agama mereka. Nah, ini perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Jadi memang ajaran ini, ajaran Islam, didakwahkan untuk manusia bertauhid. Bahkan ada hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap syahadat. Jadi hadis seperti ini perlu dicari hadis lain bagaimana cara memahaminya, bukan mutlak. Seperti itu Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah hijrah. Kemudian beliau menetap di Madinah. Di Madinah itu telah duluan dihuni oleh beberapa klan orang Yahudi, beberapa suku-suku pecahan daripada Yahudi. Ada Bani Quraidah, ini suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan macam-macam. Yang besar adalah 3 suku, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraidah, itu yang besar. Rasulullah SAW karena melihat bahwa mereka telah duluan menempati kota Madinah Al-Munawwarah, lantas membuat sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Perjanjian ini disebutkan dalam kitab sejarah yang pertama sekali ditulis dalam Islam, yaitu Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jadi dalam materi ini tidak ada. Jadi salah satu yang disampaikan dalam sirah ini
bahwasanya untuk orang mukmin agama mereka dan untuk orang Yahudi agama mereka. Nah, ini perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Jadi memang ajaran ini, ajaran Islam, didakwahkan untuk manusia bertauhid. Bahkan ada hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap syahadat. Jadi hadis seperti ini perlu dicari hadis lain bagaimana cara memahaminya, bukan mutlak. Seperti itu Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah hijrah, kemudian beliau menetap di Madinah. Di Madinah itu telah duluan dihuni oleh beberapa klan orang Yahudi, beberapa suku-suku pecahan daripada Yahudi. Ada Bani Quraidah, ini suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan macam-macam. Yang besar adalah 3 suku, Bani Nadir, Bani Kainuka, dan Bani Quraidah, itu yang besar. Rasulullah SAW karena melihat bahwa mereka telah duluan menempati kota Madinah Al-Munawwarah, lantas membuat sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Perjanjian ini disebutkan dalam kitab sejarah yang pertama sekali ditulis dalam Islam, yaitu Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jadi dalam materi ini tidak ada. Jadi salah satu yang disampaikan dalam sirah ini bahwasanya untuk orang mukmin agama mereka dan untuk orang Yahudi agama mereka. Nah, ini perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Jadi memang ajaran ini, ajaran Islam, didakwahkan untuk manusia bertauhid. Bahkan ada hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap syahadat. Jadi hadis seperti ini perlu dicari hadis lain bagaimana cara memahaminya, bukan mutlak seperti itu. Jadi selama Yahudi ini tidak melanggar perjanjian dan mereka tunduk di bawah kepemimpinan Rasulullah, mereka diberikan hak untuk menjalankan agamanya. Bahkan yang menarik, ada seorang Yahudi yang bernama Mukhairik bin Nadar. Mukhairik bin Nadar, dia seorang pendeta. Dia kaya raya, punya kebun kurma cukup luas. Pendeta lagi di dalam agama Yahudi. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, Mukhairik ini ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud untuk memerangi kafir musyrik. Ini aneh, tapi begitulah kejadiannya. Disebut oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirah beliau. Sebelum ke perang Uhud, karena perang Uhudnya terjadi ada hari Sabtunya kejadian perang Uhud, entah hari pertama atau hari kedua, saya tidak begitu ingat lagi. Mukhairik bin Nadar ini mengumumkan kepada Yahudi bahwasanya ini Muhammad, saya yakin dia adalah seorang yang benar dan dia akan berperang melawan dengan orang dari Mekah, katanya orang-orang Quraisy. Maka kita sebagai orang Yahudi perlu memberikan bantuan kepada Muhammad. Sebagian orang Yahudi mengatakan bahwasanya perangnya pas hari Sabtu, hari ibadah kita tidak bisa datang. Mukhairik bin Nadar yang dia seorang pendeta tidak memperdulikan hari Sabtu, hari besar agamanya. Justru dia datang ke perang Uhud bersama dengan pasukan Islam. Dia sumbangkan semua hartanya. Sebelum dia datang, dia mengatakan pada sahabat Nabi, kalau saya nanti meninggal dunia, semua harta yang saya miliki ini serahkan kepada Muhammad, katanya. Ini kata Mukhairik bin Nadar. Kemudian dalam peperangan Uhud, Mukhairik bin Nadar ini meninggal dunia.
ikut perang. Saya tidak mengatakan dia syahid karena dia seorang Yahudi. Dia meninggal dunia sampai Rasulullah SAW memberikan statement komentar bahwa Mukhairib bin Natar ini adalah Yahudi terbaik. Diambil hartanya karena telah diwasiatkan, digunakan untuk perjuangan Islam. Jadi begitulah kehidupan yang diciptakan oleh Rasulullah di Madinah dengan bagaimana memperlakukan orang yang berbeda, tidak mencampur adukan, tidak sama sekali, tetapi memberikan hak kepada mereka yang hak-hak tersebut tertuang dalam perjanjian yang disebutkan dengan yang diistilahkan dengan piagam Madinah. Itu ada beberapa poin penting. Kalau nanti diperlukan bisa saya kasih, ada yang sudah dikumpulkan dalam bentuk tulisan PDF. Nah, baik. Supaya mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama, sangat dibutuhkan moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang sedang atau di tengah-tengah dan tidak berlebihan, tidak mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar, tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrim, tidak menggunakan paksaan apalagi kekerasan, dan netral serta tidak berafiliasi dengan kepentingan politik atau kekuatan tertentu. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari, konteksnya berbangsa dan beragama. Kita adalah umat Islam. Di sisi yang lain kita adalah sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa dan juga beberapa agama. Lantas bagaimana cara mewujudkan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama? Caranya adalah mengedepankan sikap moderasi, yaitu sikap kita harus berada di tengah. Meskipun secara teologis kita meyakini bahwa Islamlah yang benar sesuai dengan firman Allah, Inna dina indallahil Islam, tetapi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa, kita tentu juga harus menghargai keberadaan orang lain, harus menghargai keberadaan agama lain, sehingga dengan menghargai keberadaan agama lain, kita akan bisa menjalankan kehidupan yang harmoni dalam berbangsa. Sikap moderasi beragama ini, karena jika kita tidak memiliki sikap moderasi, kita akan cenderung ke kiri dan ke kanan. Ya, akan cenderung ke kiri dan ke kanan. Cenderung ke kiri itu tidak baik dan cenderung ke kanan itu juga tidak baik. Makanya akidah yang benar itu dalam umat Islam itu akidah yang dianut oleh kelompok mayoritas umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mengapa kelompok ini yang diperintahkan untuk ikut oleh Nabi? Yang kata Nabi, alaikum bisawadil azam, kewajiban atas kamu mengikuti kelompok mayoritas, karena kelompok ini berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak radikal. Umat yang moderat ini adalah terjemahan dari kata-kata umatan wasata dalam ayat. Islam rahmatan lil alamin memiliki ciri-ciri moderasi yang harus beragama yang harus karena dalam jiwa, di antaranya wasatiyah, mengambil jalan tengah, tawazun, seimbang, i'tidal, lurus dan tegas, artinya tasamuh, toleransi, musawah. Musawah ini persamaan, yaitu menganggap orang lain punya hak yang sama, tidak diskriminasi. Kemudian syura, yaitu ada prinsip musyawarah. Islah, reformasi. Aulawiyah, yaitu mendahulukan prioritas. Tatawul wal ibtikar, yaitu dinamis dan inovatif. Kemudian 10, ta'atur atau berkeadaban. Itu ciri-ciri daripada moderasi. Nah, ini penting. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita bebas menganut agama tertentu atau bebas gonta-ganti agama maupun spiritualitas ibadah semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Tidak seperti itu. Bukan itu moderasi. Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan seorang terhadap keberadaan agama lain dengan segala bentuk, sistem dan tata cara peribadatannya, serta memberikan ruang bagi agama lain untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.
Makna toleransi yang sebenarnya bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual Islam dengan agama non-Islam, tapi menghargai eksistensi agama lain. Demikianlah presentasi saya dari materi yang sudah ditampilkan di slide. Mudah-mudahan ini dapat menambah pemahaman kita sehingga menguatkan sikap moderasi kita dalam beragama, dalam ranah kita berbangsa dan beragama, sehingga menciptakan kehidupan yang damai, menciptakan kehidupan yang harmoni. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Sallallahu ala Muhammad.